Peristiwa pembakaran patung Arjuna memanah di lokasi objek wisata Situ Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 11 Februari tahun 2016 menambah daftar panjang upaya pemusnahan patung-patung wayang golek yang berada hampir di setiap sudut ruang publik di Purwakarta. Lalu patung Gatot Kaca di perempatan Combro dan patung Semar di Jalan Pertigaan Bunder. Saat itu sejumlah ormas Islam yang melakukan aksi perusakan mengusung dalil keberadaan patung-patung wayang yang dibangun di masa awal kepemimpinan Bupati Deddy Mulyadi sebagai perbuatan syirik. Patung wayang golek dinyatakan sebagai produk budaya luar Purwakarta. Mendirikan patung-patung wayang golek itu termasuk syirik, kata mendiang Ketua Front Pembela Islam Purwakarta Kiai Haji Abdullah Joban. Waktu itu, makanya dia akan masa ormas yang dipimpinnya menegakkan tak ada ruang publik di Purwakarta yang dihalalkan buat pembangunan patung, pokoknya haram. Meski terus dihujat dan diberondong aksi, proyek pembangunan patung berlatar budaya tersebut terus dilanjutkan dengan cara mengganti semua patung yang sudah dirusak dan dirobohkan tersebut. Tapi kali ini nilai seni dalam patung wayang itu lebih indah dan temanya agak diplesetkan. Misalnya, patung Bima yang gagah perkasa dibikin dengan kondisi sedang tersenyum. Begitupun dengan patung Semar dan Gatot Kaca dibuat seindah dan seakrab mungkin dengan penikmat seninya. Alhasil, keberadaan patung-patung tersebut semakin diminati warga Purwakarta, bahkan pelancong dari luar Purwakarta. Dedi mengaku pembuatan patung-patung wayang golek tersebut tak ada kaitannya dengan pendangkalan akidah, seperti tudingan pihak yang kontra dengannya. Ini semata-mata sebagai wujud apresiasi terhadap kebudayaan Sunda. Orang Sunda itu kan senang sama wayang golek, kata Dedi memberikan alasan. Agar tidak menimbulkan kesan wayang melulu, Dedi kemudian membangun patung bertema sejarah dan kebudayaan rakyat. Ia kemudian membangun patung proklamator Soekarno-Hatta dan patung Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di perempatan Jalan Baru. Lalu patung Jenderal Sudirman di pertigaan Jalan Sudirman, patung Enggrang di pertigaan Jalan Taman Pahlawan, patung Kereta Kencana di depan Bank BNI, patung Kian Santang di Jalan Kolonel Singawinata, dan patung Sri Baduga alias Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran di kawasan wisata Situ Beliud, serta patung di Si Cepot dan Badak juga di kawasan yang sama. Kehadiran 12 patung di setiap sudut ruang publik kota Purwakarta tersebut kini ternyata membetot perhatian warga dan para pelancong yang datang dari luar Purwakarta. Kota Purwakarta dengan hiasan patung-patung tampak lebih hidup dan indah, kata Nina, warga Kelurahan Negeri Kaler. Apalagi kehadiran patung-patung tersebut dibarengi dengan pembuatan taman yang membuat kota semakin semarak. Gak bosan dilihat mata, ucap Nina. Seorang pelancong asal Bandung juga turut memuji penataan kota Purwakarta yang setiap sudutnya dihiasi patung-patung itu. Arsitek jenaka sekaligus mengingatkan kami dan anak-anak akan sejarah budaya Sunda, ujarnya. Yang mengaku kesulitan menemukan patung wayang golek di daerah lain di Jawa Barat, padahal wayang golek identik dengan seni budaya Sunda. Nah semeton, patung-patung itulah yang dirusak, dan meski dirusak, hingga saat ini patung itu dibangun. Kemudian beberapa diantaranya pelakunya disidang. Nah, bagaimana pendapat Anda semeton? Silahkan tuliskan di kolom komentar.